Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Elisa Putri, NIM 2020-41114. Sini saya akan menjawab pertanyaan ulangan akhir semester Bahasa Indonesia. Soal yang pertama, jelaskan pola bentuk gabungan terikat dan tuliskan kembali bentuk gabungan terikat kata berikut ini. Bisa dibaca. Pola penggabungan terikat yaitu penggabungan antara satu kata dengan kata lainnya. Dalam penulisannya, gabungan kata mesti menuruti tata cara yang diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau yang biasa disebut PUED. Contohnya, di plus kuasa, ya benar di kuasa. Catur plus tunggal, ya benar catur tunggal. Dan dwi plus warna, ya benar dwi warna. Dan contoh lainnya bisa dilihat. Soal nomor 2, jelaskan perbedaan bentuk penalaran deduktif dan induktif. Berikan contoh penerapannya. Penalaran deduktif adalah penalaran yang melakukan prinsip-prinsip umum untuk mencapai kesimpulan-kesimpulan yang spesifik. Contohnya, semua korupsi tidak disenangi sebagian pejabat korupsi, maka sebagian pejabat tidak disenangi. Kedua, penalaran induktif adalah penalaran yang menguji secara spesifik untuk mencapai suatu kesimpulan dari kesimpulan khusus ke umum. Contohnya, buah mangga warnanya hijau dan rasanya manis. Soal 3. Jelaskan dan berikan contoh transkripsi dan transliterasi. Transkripsi adalah pengalihan tuturan yang berwujud bunyi ke dalam bentuk tulisan atau penulisan kata, kalimat, atau teks dengan menggunakan lambang-lambang bunyi. Ada beberapa macam jenis transkripsi bunyi bahasa, di antaranya transkripsi fonetis. Transkripsi fonetis adalah transkripsi yang berusaha menggambarkan semua bunyi bahasa secara teliti. Contoh, saya ingin menjadi guru yang handal. Mereka tidak suka makan kue yang manis. Kami menghadiri pesta acara ulang tahun. 2. Transliterasi. Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Gunanya untuk mengetahui sastra Melayu klasik lebih mendalam dan berasal dari tulisan Arab Melayu ke dalam tulisan Latin. Kata transliterasi berasal dari bahasa Inggris transliteration, trans alih, pindah, ganti, dan literation, huruf, yaitu penggantian huruf demi huruf dari satu abjad ke abjad yang lainnya. Contohnya seperti penulisan huruf Latin pada huruf Arab. 1. Alif, ba dilambangkan dengan BE, tak dilambangkan dengan TE, dan seterusnya. 4. Jelaskan penomoran bagian karangan berikut ini. Model penulisan karya ilmiah biasanya mengikuti tata acuran tertentu. Umumnya, tempat publikasi karya ilmiah sudah menyediakan modelnya, bisa disebut sebagai gaya selingkung. Tapi mungkin hanya sebagian yang sampai detail memberikan arahan dalam hal penomoran subbabnya. Jika demikian, mari kita bahas penomoran subbab, anak bab, dan sub-anak. Seharusnya maksimal sampai 3 level, misal 1.1 dan 1.1.1, serta tidak lebih dari 3 level, seperti 1.1.1.1 atau 1.1 dan seterusnya. Selain itu, penulisan nomor tidak perlu diakhiri dengan titik untuk nomor bab pada level 2 dan 3. Lalu bagaimana jika kita memang harus membutuhkan subbab lagi, level 4 dan seterusnya? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, lihat gambar berikut ini. Gambar yang ada di samping. Perbaikan
Dari yang tadi, A. Program usaha 1. Tahap persiapan program 1.1 Penerimaan warga belajar 1.2 Pemilihan penyelenggara 1.3 Pemilihan ketua kejar usaha 1.3.1 Musyawarah 1.3.2 Ditunjuk 5. Jelaskan cara penulisan gelar akademik yang benar. Kemudian jawab soal berikut ini. Jika masih salah, segera perbaiki. Cara penulisan gelar sesuai dengan EYT. Penulisan gelar akademik erat kaitannya dengan aturan EYT tentang penulisan singkatan serta pemakaian tanda titik dan koma. Untuk menulis gelar sesuai dengan EYT, diperlukan aturan sebagai berikut. Yang pertama, gelar bisa ditulis di belakang maupun di depan nama. Setiap unsur harus diawali dengan huruf kapital, kecuali untuk gelar tertentu seperti dokter. Dan diakhiri tanda titik, menggunakan tanda koma. Sebagai pemisah antara nama orang dengan nama gelar. Contoh, Andika Fau, S, E. 4. Aturan keempat, pakai tanda koma untuk memisahkan antara satu gelar dengan gelar yang lain yang ditulis setengah nama orang. Sedangkan deretan gelar sebelum nama orang tidak perlu dipisahkan dengan tanda koma. Contohnya, Andika FAU, S, E, M, H. Aturan nomor 5. Gelar singkatan harus menggunakan tanda titik. Hal ini untuk menghubungkan satu huruf dengan huruf yang lain. Contohnya, Bayu Maharani, S, RM, Pratama, M, Dr, Irfan, Fathur Rahman, S, P, besar, D kecil, M, P besar, D kecil. Dan seterusnya, bisa dilihat. Ya teman-teman. Lanjut soal nomor 6. Jelaskan penggunaan tanda baca elipsi, tanda siku, dan tanda kurung. Tanda elipsi digunakan untuk menyatakan ujaran yang terputus, menyatakan bagian yang hilang dalam kutipan, untuk meminta kepada pembaca mengisi kalimat lanjutan. Contohnya, kamu seharusnya belajar giat supaya lulus ujian. Sikap disiplin tinggi untuk menjalankan pemerintah yang bersih dan berwibawa perlu dimantapkan. Yang kedua, tanda siku. Digunakan untuk menerangkan sesuatu di luar jalan teks atau sisipan, keterangan, interpolasi yang tidak ada hubungan dengan teks. Untuk mengatik keterangan atau penjelasan suatu kalimat yang sudah dalam kurung. Contohnya, hanya menggunakan nada atau kombinasi nada-nada dan apa yang saya sebut persendian, atau mungkin kata lain perjedahan atau justot itu. Bisa dilihat ya, teman-teman. 3. Tanda kurung. Tanda kurung mengapit angka atau huruf yang satu seri keterangan. Untuk menyatakan tambahan keterangan atau penjelasan kata. Dan untuk membedakan nama ilmiah. Contohnya, di sekolah, di SMA, kurung buka, enggak ada kemana ya, kurung buka sekolah menengah atas, kurung tutup, negeri 3 Surabaya. Kedua, Mangga, kurung buka, Oriza Sativa, kurung tutup. Bisa dibaca lagi ya. Nomor 7. Jelaskan 3 cara penalaran induktif meliputi generalisasi, analogi, dan hubungan sebab akibat atau kausal.
Generalisasi adalah proses penalaran yang mengandalkan beberapa pernyataan yang mempunyai sifat tertentu untuk mendapatkan simpulan yang bersifat umum. Contoh generalisasi. Jika besi dipanaskan, besi memuai. Jika dipanaskan, tembaga memuai. Jika dipanaskan, emas memuai. Jika dipanaskan, platina memuai. Jadi, jika dipanaskan, logam memuai. B. Analogi. Analogi adalah cara penarikan penalaran dengan membandingkan dua hal yang mempunyai sifat yang sama. Contoh analogi. Nina adalah lulusan Akademi Amanah. Nina dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Ali adalah lulusan Akademi Amanah. Oleh sebab itu, Ali dapat menjalankan tugasnya dengan baik. 3. Kasual atau sebab akibat. Hubungan kasual. Penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Macam-macam hubungan kasual yaitu sebab akibat. Contohnya, hujan turun di daerah itu mengakibatkan timbulnya banjir. Lanjut ke 8. Jelaskan yang dimaksud dengan silogisme dan berikan contoh. Silogisme adalah suatu argumen deduktif yang terdiri dari dua premis dan satu kesimpulan. Silogisme adalah setiap penyimpulan tidak langsung yang terdiri dari dua posisi. Premis-premis yang disimpulkan menjadi suatu proposisi baru atau kesimpulan. Premis yang pertama disebut premis umum, premis mayor atau premis mayor, dan premis yang kedua disebut premis khusus atau premis minor. Kesimpulan itu berhubungan erat sekali dengan premis-premis yang ada. Jika premis-premisnya benar, maka kesimpulannya juga benar. Contohnya, jika politik pemerintah dilaksanakan dengan paksa, maka kegelisahan akan timbul. Politik pemerintah tidak dilaksanakan dengan paksa, jadi kegelisahan tidak akan timbul. Contoh kedua, jika hujan saya naik becak, mayor. Sekarang hujan, minor. Kesimpulannya, jadi saya naik becak. Ketiga, bila mahasiswa turun ke jalan, pihak penguasa akan gelisah. Pihak penguasa tidak gelisah, jadi mahasiswa tidak turun ke jalan. 9. Apa yang dimaksud dengan konjungsi? Sebutkan jenis dan berikan contoh penerapan konjungsi. Konjungsi disebut juga dengan kata penghubung atau kata sambung. Jenis konjungsi. 1. Konjungsi antar klausa terdiri dari 3 koordinatif, konjungsi subordinatif, dan konjungsi korelasi. Contohnya, andaikan, seandainya, andai kata, umpamanya, sekiranya, yang menyatakan pengandaian. 2. Konjungsi antar kalimat adalah konjungsi yang menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Contoh, biarpun demikian, begitu, sekalipun demikian begitu, sesungguh pun, walaupun demikian begitu. Menyatakan kesediaan untuk melakukan sesuatu, kesediaan untuk melakukan sesuatu. 3. Konjungsi di antar paragraf. Konjungsi antar paragraf adalah konjungsi yang menghubungkan satu paragraf dengan paragraf lainnya. Contoh, terlebih lagi, di samping, tak hanya sebagai, oleh karena itu, berdasarkan. Ada beberapa contoh konjungsi antar klausa. 1. Sani dan Feni bermain bola basket. Konjungsi dan Amel bingung mendahulukan makan atau belajar terlebih dahulu. Konjungsi atau. 3. Cindy tidak akan dihukum jika datang tepat waktu. Konjungsi jika. Contoh konjungsi antar kalimat. Pak Yono selalu semangat bekerja sebagai pemulung, sekalipun para tetangganya memandangnya hina. Mereka berdua selalu berbeda pendapat setiap ada rapat. Konjungsi sekalipun. Kedua, dua pasangan itu selalu bertengkar, walaupun demikian mereka saling mencintai. Konjungsinya walaupun. Contoh 3. Pak Hansip selalu siap menjalankan amanah, begitu ada perintah dari Pak RT. Konjungsinya begitu.
Contoh konjungsi yang antar paragraf. Jika Anda mempunyai obat-obatan yang sudah kadaluarsa, sebaiknya jangan Anda buang ke tempat sampah. Jika dilakukan, maka obat-obat tersebut dikhawatirkan akan mencemari tanah dan air. Jika sewaktu-waktu obat-obat tersebut mengenai air ataupun tanah, sebagai solusinya, obat yang sudah kadaluarsa tersebut bisa Anda kembalikan ke apotek atau rumah sakit, supaya obat-obat yang kadaluarsa tersebut bisa dimusnahkan. Oleh karena itu, jika Anda mempunyai obat-obat yang kadaluarsa, sebaiknya jangan dibuang ke tempat sampah, dan sebaiknya langsung diberikan ke pihak apotek atau rumah sakit. Gunakan konjungsi oleh karena itu. Lanjut ke soal nomor 10. Terakhir. Wacana, narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi. Jelaskan wacana tersebut dan berikan ciri-ciri dan perbedaan tiap wacana tersebut dan berikan contohnya. 1. Wacana deskripsi adalah wacana yang berisi tentang gambaran deskripsian suatu hal. Ciri-ciri. Penggambaran tersebut dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. 2. Membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalaminya sendiri atau memandangnya sendiri. 3. Ditandai dengan penggunaan kata-kata atau ungkapan detail atau terperinci. Contohnya, SMA Negeri 1 Kota Sukabumi merupakan SMA tertua di Kota Sukabumi. SMA Negeri 1 Kota Sukabumi lahir pada bulan Oktober 1961. SMA Negeri 1 mempunyai jumlah murid kurang lebih 1.500 siswa dan mempunyai 4 lapangan, yaitu lapangan basket, lapangan voli, lapangan sepak bola, dan lapangan badminton. Luas SMA kurang lebih 3 hektar dan memiliki 37 kelas serta 71 guru mata pelajaran. Semansa juga memiliki kantin yang begitu banyak. Ketika bel istirahat berbunyi, kantin di Semansa sangatlah ramai hingga siswa-siswi pun harus berdesak-desakan untuk membeli makanan. Kantin Semansa menjual berbagai macam makanan seperti gorengan, mie ayam, jus, dan masih banyak lagi. Kantin Semansa ini sungguh sempit sedangkan muridnya sangatlah banyak, sehingga kantin ini pun menjadi hiruk-pikuk. 2. Wacana eksposisi adalah jenis wacana yang menerangkan sesuatu secara jelas dan terperinci, yang mengandung pertanyaan bagaimana. Ciri-cirinya data faktual, yaitu suatu kondisi yang benar-benar terjadi. 2. Suatu analisis atau penafsiran objektif terhadap seperangkat fakta. 3. Fakta tentang seseorang yang berpegang teguh pada suatu pendirian. Contohnya, jatuhnya pesawat. Jatuhnya pesawat berkapasitas 266 penumpang Airbus A300-600 merupakan peristiwa kedua bagi Amerika Airlines beberapa detik lepas landas dari Bandar Udara Internasional O'Hare. Tiba-tiba mesin kiri lepas dari dudukannya. Pilot tidak bisa mengendalikan pesawat akibat keseimbangan pesawat mendadak berubah dengan jatuhnya mesin berbobot sekitar 5 ton. Pesawat mendarat dan menghujam tempat parkir kendaraan 31 detik kemudian, dan 271 penumpang bus awak tewas seketika. Kecelakaan lain menyangkut mesin copot dialami oleh pesawat kargo EL A1AI milik Flak KLR Israel 4 Oktober 1992. Mesin nomor 4 atau yang paling ujung pada sayap kanan tiba-tiba lepas akibat 2 push-in. Disusul kemudian oleh mesin nomor 3 mendadak kehilangan 2 mesin. Pilot tidak dapat mengendalikan pesawat dan menabrak gedung bertingkat di Amsterdam, Belanda. 4 awak tewas, berikut 47 penghuni flat yang ditabrak. Dalam wacana eksposisi ini berisi sesuatu yang terperinci dan sesuai fakta. Yang ketiga, wacana argumentasi adalah wacana yang berisikan pendapat seseorang dengan tujuan agar pembaca menerima pendapatnya dengan baik dan didasarkan pertimbangan logis maupun emosional.
Ciri-cirinya berisikan argumen seseorang. Yang pertama, berisikan argumen seseorang. Yang kedua, bertujuan meyakinkan pembaca terhadap argumennya. Tiga, menggunakan logika dan penalaran. Contohnya, akibat perkembangan perekonomian dan bertambahnya jumlah penduduk, konsumsi energi di dalam negeri juga meningkat. Kebutuhan gas di Pulau Jawa pada tahun 2002 sebanyak 943 juta kaki kubik per hari (mmcfd). Tahun 2005 meningkat menjadi 1.136 mmcfd. Pada tahun 2010, kebutuhan gas di Pulau Jawa diperkirakan 2.252 dan tahun 2015 banyak 3.441 gas. Lanjut yang keempat, wacana persuasi. Merupakan wacana yang bertujuan untuk mempengaruhi mitra tutur untuk melakukan tindakan sesuai yang diharapkan penuturnya. Terkadang wacana persuasi menggunakan alasan yang tidak rasional, misalnya iklan dan rayuan. Ciri-ciri bersifat mengajak membaca. Contohnya, buanglah sampah pada tempatnya. Contoh lain bisa didapati pada iklan yang di pamflet jalan atau di TV. Yang kelima, wacana narasi. Merupakan jenis wacana yang berisi berita. Wacana ini menceritakan sebuah kejadian secara berurutan berdasarkan waktu kejadian. Narasi dibangun oleh sebuah alur cerita. Alur ini tidak akan menarik jika tidak ada konflik. Selain alur cerita, konflik dan susunan kronologis. Ciri-cirinya berupa cerita tentang peristiwa atau pengalaman penulis. Dan kejadian atau peristiwa yang disampaikan berupa peristiwa yang benar terjadi, dapat berupa semata-mata imajinasi atau gabungan keduanya. Contohnya, kegiatan di sekolahku demikian padatnya. Setiap hari aku masuk pukul 7. Agar tidak terlambat, aku selalu bangun pukul 4.30. Setelah mandi, aku pun sholat subuh. Kemudian aku segera mengenakan seragam sekolah. Tak lupa aku lihat-lihat lagi buku yang harus aku bawa. Ya, sekedar mengecek apakah buku yang aku bawa sudah sesuai dengan jadwal pelajaran hari itu. Selanjutnya, aku makan pagi. Lalu, kira-kira pukul 6, aku berangkat ke sekolah. Seperti biasanya, aku ke sekolah naik angkutan umum. Jarak rumah dengan sekolahku tidak jauh, sekitar 6 km. Aku memang membiasakan berangkat pagi-pagi, maklum. Angkutan kota sering berhenti lama untuk mencari penumpang. Jika aku berangkat agak siang, bisa terlambat sampai sekolah nanti. Di sekolah, aku belajar selama kurang lebih 6 jam. Jam pelajaran berakhir pukul 12.45. Itu untuk hari-hari biasa. Hari Rabu aku pulang pukul 14.30. Karena mengikuti kegiatan ekstrakurikuler guru, khusus hari Jumat, aku bisa pulang lebih awal, yaitu pukul 11. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau ada kekeliruan, mohon dimaafkan. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.